Ya, teman-teman, kita mulai lagi ya di siang hari ini kita bahas emiten punya teman-teman. Tapi untuk isiannya mungkin yang kemarin teman-teman ya, tanggal 24 ya nggak apa-apa ya. Yang penting teknikalnya dulu ya. Oke, teman-teman, ya IHSG kita hari ini transaksi bagus nih, 13,2 miliar ya di siang hari ini. Mudah-mudahan sih dua kali lipat ya. Kalau enggak 3/4 juga lumayan masih di atas. Kalau hari ini di atas 20 keren banget teman-teman. Kemarin kan gede banget sampai 40 miliar gitu. Miliar triliun. Sorry, 13 triliun, sekarang 13,2 triliun. Nah, mudah-mudahan nanti habis penutupan lebih dari 20 triliun ya. Mudah-mudahan berarti asing kalau masuk lagi lebih keren lagi teman-teman. Oke, teman-teman ya, kita bahas emiten Koka, teman-teman ya. Cuma hari ini sih ya sih kita turun ya nggak apa-apa teman-teman. Turun yang penting sudah dapat harga tertinggi yang baru teman-teman ya. Oke, Koka dari teman kita ya. Dari Bro Agus Hermawan bahas Koka katanya turnuhun sawangsulnya. Bahas Koka setelah keluar dari FCA, ini Detotin. Koka NCKL. NCKL-nya saya taruh dulu. NCKL udah belum ya? Oh, NCKL sudah masuk ya. Koka setelah oke, Koka itu kemarin kan kena suspensi teman-teman ya. Terus dia kena yang namanya FCA teman-teman ya. Dia turunin dulu. Nah, sekarang itu perhatikan teman-teman arahnya ya. Arah daripada Koka ini adalah ke bawah. Nah, itu lagi posisi MA10, MA20 berada di atas, teman-teman ya. Ini arah koka dulu ya. Ini arah koka dulu. Ini menuju ke bawah. Belum ada support, teman-teman ya. Ini baru ada tanda penurunan aja di angka 252, di angka 183 dan di angka 142. Perhatikan mereka itu open gap up. Artinya dia arah. Teman-teman tidak akan bisa beli kan sampai level sini nih, nggak bisa beli nih. 180 kemarin besoknya langsung teman-teman bisa beli cuma di angka 22 nih. Dia harga tinggi. Ya teman-teman kalau bisa beli cuma di harga tinggi belinya, tidak bisa di harga rendah kecuali kalau teman yang ngumpulin gitu ya dari bulan apa nih? Agustus ya, mungkin dapat kebagian beberapa kali arah gitu teman-teman ya. Semuanya arah kunci, makanya hati-hati dengan ARB kunci ya. Makanya kalau ada arah kunci, hati-hati ARB kunci teman-teman ya. Jadi ARB udah dikunci teman-teman. Nggak bisa ngejual gitu kan, biasanya hanya ngebeli aja. Begitupun ketika arah kunci bisanya hanya ngejual aja, tidak bisa beli. Begitu, teman-teman ya. Kalau saya melihat MA10 sama MA20 lagi menuju ke bawah dulu. Nah, teman-teman kalau mau ngambil bagaimana? Tunggu dulu, tunggu dulu. Ini emiten yang di downtrendkan sudah tercapai. Jadi target saya sudah tercapai di Koka. Di sini nih. Target utama ya, target tanggal 26/09/2025. Jadi bulan 9 tanggal 26 tercapai targetnya. Harusnya sudah selesai gitu kan. Nah, sekarang lagi putaran kedua, berarti makanya saya kasih nama ini target 2 kali. Nanti akan ke sini lagi, saya melihat di sini ada si kepala merah. Mungkin bisa dengan shadow ataupun dengan body akan lebih baik lagi. Untuk saat ini, saya hanya bisa memberikan tanda kenaikan di angka 378. Ini area nanti apabila dia mau up, pasti ditembus dengan body. Bila mana hanya ditembus sama shadow aja, cenderung dia akan turun. Terlebih lagi sekarang pun masih kelihatan MA10, MA20 masih menghadap ke bawah. Walaupun secara MA200 masih posisi uptrend. Berarti lagi koreksi dulu teman-teman, lagi koreksi dulu. Ini ada eh, support kecil lah, support kecil. Kalau saya bilang kalau support nanti biasanya suka diiringi dengan pembelokan arah. Nanti MA10 sudah masuk lagi di dalam candlenya lagi ataupun di MA10 di bawah candle lagi menuju ke atas. Nah, area yang paling bawahnya suka saya bilang support gitu. Kalau ini hanya support kecil aja ya, bukan support biasanya. Ini sama, jadi ini masih area terbawahnya. Bila mana dilewati cenderung dia akan turun biasanya. Hari ini kan sudah mau dilewati. Jadi sabar aja. Bagi teman-teman yang mau ngambil, sabar dulu. Bagi teman-teman yang punya, bagaimana? Kita lihat di sini Koka. Kita lihat Koka. Yang pertama selama 10 tahunan, dari sini sih nih teman-teman ya. Dari 2023 bukan 10 tahun. Kali ini Isa kan ngambil yang pun jatah 10 tahunan ya. Posisinya lagi posisi premium. Artinya apa? Artinya dia posisi dari tengah ke atas. Jadi posisi mahal. Yang kedua ini milik bandar. Yang ketiga dia pernah ke harga 50. Ingat, emiten yang sudah ke 50 akan kembali kepada 50.
itu hukum alamnya dan mereka tempat istirahat mereka di 50. Nanti kalau ada waktu lagi atau bandara sudah mulai lagi, biasa di-up kembali. Saran saya kalau mau punya koka ataupun teman-teman yang nyangkut di koka di atas, jangan average dulu. Bagi yang baru mau ngambil, jangan ngambil dulu. Walaupun ada kenaikan, silakan naik kenaikan sementara. Bila teman-teman mau kenaikan sementara, cek 15 menitan. Ya, cek 15 menitan. Nah, posisinya nanti CMA 200 harus berada di bawah candle. Kalau sekarang lagi posisi turun dulu kan. Nah, nanti MA 10 sudah di bawah candle, MA 20 sudah di bawah candle. Nah, teman-teman bisa masuk di situ. Tapi kalau untuk day trade-nya lebih baik untuk swing-nya sabar dulu untuk ngambil, sabar dulu untuk average sampai kapan tidak saya kasih angka teman-teman ya. Tunggu sampai betul-betul MA 10 di bawah kanan menuju ke atas, nanti targetnya hanya setengah daripada harga tertinggi ke harga putar baliknya. Ketika saya melihat di sini ada ARB arah-arah, maka saya khawatirnya seperti biasa kalau ada arah-arah suka ada ARB dan potensi penurunan masih besar ketika melihat gap yang sangat lebar. Sampai ke level mana sini? Ini gap yang sangat lebar sampai ke 101. Apakah ini akan ketutup? Iya, teman-teman ya. Pasti ketutup. Setiap gap itu pasti ketutup. Nah, gitu teman-teman ya. Oke, teman-teman, sementara gitu dulu ya. Untuk koka, sabar dulu untuk ngambil, sabar dulu ya. Walaupun si banner point masih ada di dalam, kemarin gitu ya, ngejual lagi. Tapi banner lokal sudah mulai ngambil lagi. Makanya tunggu sampai dia putar balik dulu, MA sebelum akan menuju ke atas, nanti targetnya setengahnya dulu. Jangan jauh-jauh dulu, teman-teman. Nanti kalau ada tanda kenaikan lagi akan saya bikin lagi. Untuk sementara ini belum ada tanda kenaikan, hanya di level 378 aja. Lanjut ke emiten MLPL ya. Dari Bro Yonodei ya. MLPL ngegas. Dibahas, makasih sama-sama bro. Mohon maaf ya bro dibahas ya. Dari Bro Andri Pratama 6274 ya. MLPL kalau sudah cuan 2 sampai 3 tik langsung cabut. Ini bannya terlalu ugal-ugalan. Begitu teman-teman ya, kalau swing ya lebih baik begitu. Kalau teman-teman kalau teman-teman bukan swing apa? Scalping ya betul atau mengambil 1 tik 2 tik ya. Kalau teman-teman mau swing, posisinya MA10 sudah mulai di bawah candle, tanda kenaikan sudah mulai dijemput, 1 teman-teman ya. Tinggal berikutnya untuk break di area 153. Nah, ini tanda kenaikannya saya bikin di angka 187 di area tengahnya. Bila mana dia sudah mulai menyentuh sini dan break dikit, dipastikan dia akan up. Tetapi kalau hanya menyentuh dengan shadow aja, waspada, dia akan turun kembali untuk ngambil tenaga. Bila ngambil tenaga, dia tidak lepas daripada supportnya, dia tahan di atas, maka dia akan mencoba kembali biasa teman-teman ya untuk area yang lebih tingginya lagi. Bila mana jebol ataupun break, nah targetnya di sini naik 288. Cuman perhatikan untuk bandar lokalnya. Kemarin terakhir masih ada penjualan, ada pengambilan sedikit teman-teman ya, tapi pengeluaran lebih banyak. Tapi porennya sudah mulai ngumpul nih dikit-dikit nih dari mulai tanggal 20 November. Jadi tanggal 20 November si poren sudah mulai masuk. Nah, poin masuk di sini sih ada si AK ngambil 2,6 miliar, CC ngambil 2 miliar. Untuk bandar lokalnya ada ZP masuk teman-teman ya. Kita cek deh dari mulai awal deh. Kemarin terakhir gitu maksudnya tanggal 24 ya. Nah, ada YP retail, LG masih keluar, ZP sudah mulai masuk ngumpulin 68.000 lot. Kita cek tanggal 21 84 berarti sudah mulai ngumpul banyak. ZP ya 88. Artinya si ZP di luar daripada bandar untuk MLPL tapi mereka sudah ngumpulin ya. YB juga sudah mulai masuk, MG juga sudah mulai masuk tapi bukan daripada bagian bandar MLPL di luar bandar tapi tetaplah teman-teman mereka juga lah teman-teman ya. Nah, secara TA masih posisi bagus teman-teman ya. MA 200 masih posisi di bawah candle, MA 10 masih di bawah candle, MA 20 pun demikian. Area penurunan ada di angka 136. Kalau menyentuh aja nggak usah khawatir, menyentuh aja karena supportnya saya di sini teman-teman nih. Bila mana menyentuh ke dasarnya ke sini 130 waspada ya untuk penurunannya. Tapi kalau ditahan di atasnya dikit berarti kalau 130, 131, 132 lah.
Nah, jangan sampai jebol dari 132. Kalau 132-nya doang nggak jadi masalah dengan body ya. Dan semuanya kalau sama shadow nggak usah khawatir ya. Tapi kalau untuk body dia harus ditahan di 132. Bila mana jebol 132, waspadalah. Dia sudah datar kembali dengan supportnya. Dia bisa turun untuk bisa melebihi MA 200-nya, bisa lebih ke angka 122 untuk menutup gap kecilnya, teman-teman ya. Tapi posisi sekarang lagi bagus. Secara MA masih bagus. Posisi barang low foreign pun sudah mulai muatan kembali. Smart money pun sudah mulai bagus. Nanti targetnya di sini dulu, di angka 188 dulu. Bila mana sanggup untuk bisa menembus, teman-teman, saya pikir ke naik lebih atas lagi akan terjadi. Kita lihat posisi sekarang MEPL di mana? MEPL. Masih murah, teman-teman ya. Kalau berdasarkan pundak cat ya, ini berdasarkan pundak cat dulu nih, jangan berdasarkan hitung-hitungan dulu. Berdasarkan pundak cat masih murah di tengah ke bawah dan sekarang lagi bermain di angka dia lagi bermain dari murah ke harga tengah. Kalau kemarin kan di sini bermain dari murah ke harga termurahnya. Nah, sekarang sudah bermain di angka murah ke harga tengah. Jadi kesempatan ke harga tengahnya ada. Ketika ini milik fundamental, maka targetnya harga tengah. Kalau dia berada di murahnya banget, nah dia targetnya di harga murahnya. Kalau ini targetnya nanti di sini teman-teman di harga murahnya ya. Yang ke 400-an lah teman target saya itu ya. Nah, kemarin sudah diberikan di area sini nih 1214 dan kebiasaannya memang dia turun dulu teman-teman ya. Habis itu dia up kembali, yang penting tidak jebol support di area sini. Nah, area sini jebol support nih ya. Jangan sampai jebol support sini wah bisa turun lagi teman-teman. Makanya nih ada support di sini jangan sampai jebol ya. Kalau jebol waspada. Biasanya dia hanya kenaikan sementara dulu. Tapi kalau sudah ngebreak area sini teman, saya pikir untuk kenaikan yang lebih lanjut bisa terjadi. Karena dia juga sudah ngebreak juga kan area sini. Nanti begitu naik di break lagi, turunin lagi. Nah, sekarang karakternya seperti itu teman-teman ya. Mungkin tergantung pada market makernya teman-teman ya. Mungkin nanti kalau diganti lagi market makernya akan terjadi kenaikan yang signifikan gitu teman-teman. Kalau ini cenderungnya dia bertahap teman-teman naiknya. Jadi teman-teman yang mau swing agak panjang sedikit khawatir ya ketika sudah naik tinggi gitu kan di 246, kalau teman-teman beli dari 95 gitu kan tiba-tiba dibawa ke 128 lagi teman-teman ya. Begitulah teman-teman, kalau swing pingin rada agak panjang dikit ya 1 tahun 2 tahun harus siap dengan psikologis teman-teman ketika dibawa ke bawah. Ketika sudah jual 50% tiba-tiba cuma dikasih 10% kembali tanpa take profit gitu. Makanya saya bagi dua bagi teman-teman, silahkan teman-teman take profit untuk rasa syukurnya. Kalau teman-teman ingin bersabar, nikmatin kenaikan sama penurunannya sampai kepada targetnya. Dimana targetnya kalau saya sampai sini dulu nih, di angka 288. Nanti kalau sudah break 288, saya akan target ke 400. Kita bertahap juga teman-teman ya. Dan kita lihat situasinya, siapa tahu nanti si MA 200 terus bertahan gitu kan. Kita akan melihat juga MA 200-nya juga gitu. Kenapa? Karena trend up-nya di sini. Bila mana MA 2 masih posisi di bawah, itu masih posisi trend up-nya. Di sini lagi koreksi panjang aja, koreksi panjang dan dalam. Selama MA 200 masih posisi di bawah, masih posisi trend up-nya. Kecuali kalau sudah dijebol, maka dia akan menjadi downtrend. Kalau sini belum kategori downtrend. PNLF sekarang ya, PNLF. Dari Rosida Alpalini, sis Rosida ya. PNLF saya nyangkut di 293 katanya 500 slot di average atau tunggu aja ya, maaf nggak dapetin, nggak apa-apa, santai aja ya. PNLF kita kan sini tukar pikiran teman-teman ya. PNLF di angka 293 oh di sini ya, di bawah, oh di atas dikit ya. Di atas dikit MA 200 ya. Ini posisi lagi downtrend dulu teman-teman ya. 293 saya bisa kejemput ya teman-teman ya. Di sini ini ke area 296 ya. Tapi biasanya saya kalau untuk emiten-emiten yang lagi downtrend, saya pasti menargetkan di bawahnya. Nah, mungkin kalau pengen hanya kejemput aja 284 saya pikir bisa kejemput di situ teman-teman ya. Kemarin juga sudah melakukan percobaan kan. Targetnya di sini ini sudah tercapai, targetnya ini yang kedua kali ini harusnya ditulis nih. Jadi emang sudah dibahas nih 2 kali targetnya. Nanti berarti yang ketiga kalinya nih mudah-mudahan ya. Tanda penuh saya bikin dulu ya. Aman. Di sini ada gap kecil teman-teman ya. Yang kemarin saya bilang gitu ya. Jangan sampai dia lewat dari kanal panjang ini ya. Minimal ditahan 1 ticknya di alasnya. Berarti alasnya 240 ya.
Nah, berarti di sini di angka 242. Bila mana 242 masih nempel, masih nggak jadi masalah, tapi yang waspada itu ketika nempel di angka 240-nya. Karena saya khawatir dia turun ke level 236 ya, akhirnya bisa mendekati supportnya, bisa ke bawah kembali. Tapi kalau sekarang posisinya betul lagi downtrend dulu, mungkin nanti ada kenaikan sementara. Nah, ini kan ada harga agak tinggi dikit nih teman-teman ya. Di angka 280 harus di break. Bila mana tidak di break, cenderung dia akan turun lagi. Ini juga sama kan? Ketika tidak ada kemampuan yang nge-break targetnya, maka terjadi penurunan. Itu sebenarnya penurunan untuk ngambil tenaga. Bila mana ngambil tenaganya tidak lepas daripada harga terendah sebelumnya, maka akan terjadi lagi percobaan kembali. Bila mana percobaan kembali tidak gagal juga, maka dia akan turunkan kembali. Begitu terus sampai dia bercoba berhasil, maka akan break. Habis itu, ketika dia ngambil koreksi lagi, teman-teman ya, dan dia tidak melebihi harga terendah sebelumnya, itu akan terjadi kenaikan. Tetapi kalau dia harga terendahnya sebelumnya dilewati, mungkin kan ini tinggi, ini rendah nih ya, yang saya kasih garis ini nih. Jadi kalau dia naik turun lagi ke sini, kalau pas banget kan khawatir, harusnya jangan dilewatin minimal satu tick di atasnya. Maka kalau dia break lagi, dia masih aman, artinya masih posisi dia bikin step 1, step 2-nya, teman-teman ya. Yang penting ditaruh satu tick di atasnya, jangan sampai datar banget gitu ya. Atau pas banget nggak boleh, teman-teman. Kenapa kalau nggak boleh? Karena khawatir turun gitu kan. Kalau sudah di harga satu ticknya, nah ini masih pada potensi kenaikan. Oke teman-teman, jadi sementara PNLF ini targetnya di bawah MA 200 9293 ya. 293 tinggal sedikit lagi teman-teman ya di sini nih. Di 298 sekarang udah angka 200 berapa? 252 ya. Tinggal berapa poin lagi, mungkin nanti target ke angka 310 dulu teman-teman ya. Untuk melakukan percobaan, biasanya suka melakukan percobaan di MA 200-nya dulu. Bila mana MA 200 bertahan, tidak jebol lagi MA 200-nya, maka akan terjadi kenaikan ya. Tetapi kalau masih dijebol juga berarti dia masih ada potensi penurunan. Karena kalau melihat MA 200 masih menuju ke bawah, masih ada potensi penurunan. Biasanya kalau kenaikan sementara. Kecuali dia di break ya sampai ke sini yang tadi saya bilang itu ya. 310, maka dia akan cenderung istilahnya asal bertahan aja, cenderung akan up. Kita lihat PNLF posisi di mana. Posisi baru dari turun gunungnya, teman. Makanya dari turun gunung dia sudah jebol support, masih ada support di angka 166. Nah, jadi sabar dulu teman-teman ya. Setiap penurunan pasti ada kenaikan, perhatikan. Turunan ada naikkan dikit kan, tapi tidak bisa melebihi harga sini. Nah, juga sama ya, ketika dia tidak bisa melewati harga targetnya, dia akan turun lagi. Ya, kalau dia jebol, maka dia akan ngasih lagi tanda kenaikan yang sedikit lagi. Dijebol kembali akan turun lagi. Kalau tidak bisa dijebol, contohnya teman-teman ya. Kalau harga penurunan dijebol berarti dia akan turun sampai ke 166 kan nih. Sini nih. 167 ada di 188 juga ada teman-teman ya. Jadi kalaupun ada kenaikan bisa sementara ya. Makanya suka saya targetkan ke angka di harga tertinggi sebelumnya biasanya. Ini kan harga tertinggi saya di sini nih, bila mana dilewati cenderung akan bagus. Tetapi kalau yang di sini pun tidak bisa dilewati cenderung akan sedikit sulit gitu ya untuk menghadapi kenaikan berikutnya. Karena posisi ini lagi posisi downtrend. Kenapa downtrend? MA 200 berada di atas candle. Nah, untuk isian bagaimana? Smart money sudah bagus teman smart money-nya nih ya. Bandar lokal bagaimana? Bandar lokal sudah mulai masuk sedikit ya. Lumayan sudah sedikit walaupun sedikit tapi masuk tuh tadi. Untuk domestik ya ada Sigi siapa aja dia yang masuk ya. YU sudah masuk, JP sudah masuk, BQ sama CSU kadang-kadang sama CGR juga bagian daripada market maker teman-teman. Bagian ya. Tapi tidak semuanya. Untuk foreign juga ada si JP bagus sih nama si foreignnya ada si JP. Walaupun di sini terlihat jelas ada sell net sell teman-teman ya. Jadi masih dipungut lah sama si JP walaupun tidak terlalu banyak gitu kan. Nah, smart money sudah mulai bagus nih teman, hijauan sudah bagus banget smart money-nya nih. Jadi saya pikir ke target ke level sini harusnya bisa nih teman untuk bisa melewatin ya. Nah, kalau dia tidak kuat di sini ya udahlah teman-teman, berarti dia akan turun kembali untuk ngambil tenaga. Tapi kalau step by stepnya sudah mulai bagus nih, kan ini sudah mulai bagus nih. 248-nya teman-teman ditahan di atas MA 20-nya sudah mulai bagus nih ya. Di 293 kalau mau tambah muatan silahkan aja teman-teman ya. Tapi nggak usah average dan juga kalau pengen kejemput aja. Nah, ini targetnya bisa harga setengah ini sini nih. Setengahnya di angka 412. Tapi untuk sekarang ini kan masih downtrend dulu. Sabar dulu teman-teman ya. Enaknya kalau lagi downtrend begini tunggu konfirmasi MA 200. Kalau MA 200 sudah mulai menghadap ke atas sudah teman-teman mau average mau istilahnya tambah muatan nggak jadi masalah. Kalau sekarang kan masih dalam tahap konfirmasi untuk MA 200-nya. Karena MA 200-nya masih menuju ke bawah.
Ini pun sudah terlihat jelas kan masih posisi yaitu turun. Nanti kalau konfirmasi di sini nih. Bila mana ada penurunan tidak bisa lewat sini lagi cenderung dipantulkan kan jadi double bottom tuh. Nah, biasanya suka ada terjadi kenaikan untuk lebih mendekati lagi si MA 200-nya. Bila mana MA 200 sudah mulai dekat, saya pikir kenaikan yang lebih tinggi lagi akan terjadi. Selagi MA 200 masih menuju ke bawah, masih ada potensi penurunan. Jadi kenaikannya hanya kenaikan sementara. Ya teman-teman, mungkin seperti itu aja dulu ya. Cukup 3 emiten dulu ya. Saya ada keperluan sedikit teman-teman. Nanti kita bahas lagi untuk WG ya. Apa satu lagi deh WG? Satu lagi deh WG deh. Tanggung ya. Lagi tunggu teman-teman ya. Gak apa-apa karena jatah saya teman-teman untuk memberikan kebermanfaatan buat teman-teman semuanya ya. Oke WG. Nah WG kemarin sudah mulai bagus nih teman-teman di sini ya. Masih bertahan di MA 10-nya WG itu ya. Mohon maaf ya baru dibahas ya. Ini tanda kenaikan kemarin kan dijebol. Teman-teman kenaikan di sini belum dijebol nih. Ya terus aja disentuh teman-teman ya. Perhatikan untuk bandar forennya terus ngambil teman-teman ya. Ini terlepas dari berita apapun terlihat jelas bandar foren ngambil. Ya, bandar lokal sudah mulai ngambil kembali ya di sini nih. Tanggal 19 November sudah mulai ngambil kembali, sudah mulai bagus. Si forenmu sudah ngambil kembali, sudah mulai bagus. Artinya lagi diakumulasi sama foren dan posisi pun masih posisi uptrend. Bahkan tanda kenaikan lah yang dilewatin kan, belum tanda penurunannya. Saya bikin tanda penurunan di sini nih. Ini kemarin itu bikin gap-gap teman-teman. Jadi dia kemarin itu nutup di sini nih. Ini kan bikin gap 2 kali nih ditutup langsung kan kemarin. Nah, sekarang dibikin tanda penurunan lagi di sini teman-teman. Nah, bila mana ya turun ke level sini masih aman ya. 65 itu masih aman. Kenapa masih aman? Masih posisinya jauh daripada support kecil di sini. 64 ini support kecil 64. Nanti kalau sudah mulai break ya menjadi support besar di sini. Kenapa? Karena pas MA 10-nya di sini. Jadi ini yang terendahnya ini MA 10 menghadap ke atas. Jadi sebagai support teman. Artinya awal daripada kenaikan gitu ya. Dia harus bisa melewati 77, tapi kalau teman-teman ingin tektokan 77 adalah targetnya ya. Contohnya 77 tidak bisa di break gitu aja dengan shadow aja. Nah, udah take profit aja dulu, nanti ngambil lagi di bawah. Nanti kalau sudah break ya teman-teman, kalau yang suka tektokan ya tidak akan bisa misalnya tidak akan punya harga di harga bawah gitu kan. Ya tinggal ngelanjutin aja. Nanti targetnya 90 dulu. Ini 90 agak sedikit sulit teman-teman ya beberapa bulan ini dari mulai bulan September ya. Melakukan berbagai macam percobaan tapi tidak sanggup 1 kali, 2 kali ini ya. Dia tidak sanggup teman-teman ya. Berarti sini area terkuat 90. Jadi kalau target 90 itu sangat memungkinkan sekali ya. Karena sini sudah mulai tercapai kan di sini nih waktu kita bahas ya. Waktu tanggal 30 bulan 12 sudah mulai tercapai, tinggal yang penerusannya aja ini harga yang lebih tinggi lagi. Jadi saya pikir MA2 sudah berada di bawah karena ini saatnya uptrend aja. Dia punya candle panjang ya. Ya teman-teman yang nyangkut nih, ya di angka 77, di angka 72 aman. Hanya tinggal satu kali tarikan aja gitu ya. 1 kali napas sudah kejemput semua sama cuan-cuannya gitu. Oke, WG sama DAS. DAS-nya kita taruh dulu ya. Nah, DAS gitu ya. Nah, DAS. Jadi WG sebentar teman-teman ya. Teman dia punya apa namanya? Punya tato kuning, warna kuning teman-teman ya. Tapi nggak usah khawatir lah teman-teman. Secara TA bagus nih teman. Secara TA bagus. Isian pun sudah mulai ngisi kembali. Secara teori harusnya bisa di-up. Cuma tinggal nunggu smart money aja. Kalau smart money sudah berkumpul dengan baik, bandar foreign ada, bandar lokal ada, nunggu apa lagi gitu ya. Tinggal nunggu mereka mau cuan aja. Nah, ini teman-teman tinggal nunggu cuan aja gitu kan. Nah, saya sampai sini tanda penurunannya nih di angka 59 karena di sini tidak ada tanda penurunan. Jadi kalau jebol ke sini ya waspadanya ke emiten 50. Ini kan emiten 50-an CWG ini. Walaupun milik plat merah teman-teman ya, tapi kalau pengen ke 50 ya 50 aja teman-teman. Oke teman-teman sementara gitu ya. Kemarin ke harga wajarnya tidak ada ya rasionya. Ya ke 87 tapi saya menariknya ke 890-an teman-teman ya. 108 adalah target berikutnya ketika sudah mulai jebol di angka 90-an. Nah, banyak teman targetnya nih. Cuma dia lagi di bawah dulu teman-teman sudah ngambil kekuatan di bawah dulu ya. Sembak dia kegocap nih ya. Tidak mampu. Nah, sekarang sudah mulai bagus itu MA 200-nya nih. Saya suka kalau MA 200 sudah mulai di bawah gini. Teman-teman mau tektokan juga nggak jadi masalah. Contohnya gini teman-teman ya. Teman-teman ngambil yang satu bawah di broker satu, ngambil yang paling bawah ya di angka 65 terus aja tambah muatan dikit-dikit ya dikit-dikit sampai teman-teman punya harga termurahnya. Nah di broker yang satu lagi teman-teman scalpingan ya ataupun sekarang ngambil ketika naik take profit, ketika naik take profit ya. Yang broker yang satu biarin aja sampai ke target tertentu 90 teman. Jadi yang ada yang lagi berjalan yang
swing hariannya 2 hari 3 hari gitu kan. Kan lumayan banyak banyak shadow-nya manfaatin makanya teman-teman ya. Jadi target sini nih 76 udah take profit dulu. Yang broker satu kan masih disimpan di angka 66. Dia balik lagi ke 66 biarin yang 66. Nah, teman-teman ngambil yang broker satu lagi, ngambil lagi gitu kan. Sampai dia break, nah baru teman-teman yang akan break tunggu dulu sampai koreksi dulu. Nanti ya tektokan lagi kan yang listnya sudah naik. Yang 66 sudah naik contohnya sampai ke angka 90 ya. Nanti yang dia koreksi lagi tuh. Nah, ya buat tektokan aja teman-teman. Itu kalau pakai 5 sampai 4 broker teman-teman ya. Dengan harga yang berbeda-beda, ada yang buat jangka panjangnya, jangka menengahnya, jangka hariannya. Nah, teman-teman bisa cuan itu dengan satu emiten aja sebenarnya gitu kan. Makanya cara emiten-emiten nih, ini banyak shadow-nya nih. Lumayan tuh teman yang banyak shadow-nya untuk swing-nya swing pendek paling beberapa hari. Tinggal dihitung aja berapa hari ini kira-kira seminggu 2 minggu gitu kan. Lumayan teman-teman ya. Nah, itu salah satu strategi juga teman-teman untuk trading di satu emiten gitu kan. Tapi lihat dulu nanti ada kenaikan sampai 30%, 20%. Nah, oh itu sudah siap nih. Contoh dalam 1 tahun itu kenaikan itu yang candle panjangnya ada sekitar 20 kali atau 30 kali. Ya, ikutin yang seperti itu teman-teman. Tapi ingat ngambil di bawah dari dulu juga teman. Teorinya itu ngambil di bawah. Mau market maker, mau siapapun teman-teman ya. Ngambil itu di bawah, nanti jual di atas. Ya teman-teman ya untuk VG ya masih posisi baik-baik aja ya, yang penting dia tidak jebol MA20 200-nya ya. Sebab MA20 kalau jebol waspada dia bisa ke 50 kembali. Tapi kalau sekarang posisinya lagi bagus. Dan isi pun lagi keren, lagi banyak yang isi lah. Target 90 dulu ya, atau yang terdekatnya nanti bisa di angka 77. Oke teman-teman, sementara gitu aja dulu ya. Nanti kita sambung lagi dengan emiten teman-teman yang lain. Oke, dan terima kasih. Ciao.